Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Di video ini, kita akan belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Tujuan dari pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang, serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Itu semua merupakan keunggulan yang dimiliki Indonesia, yang mengakibatkan munculnya penawaran beberapa produk hasil produksi Indonesia, serta munculnya permintaan negara lain atas produk Indonesia. Adanya penawaran dan permintaan akan produk mengakibatkan munculnya aktivitas perdagangan. Persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Suatu daerah dapat dikenal sebagai penghasil barang tambang, akan tetapi daerah lain juga dapat dikenal sebagai daerah penghasil hutan atau pertanian. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan keadaan geografis masing-masing daerah dan teknologi yang digunakan. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Ada yang memiliki kelapa sawit, ada juga yang memiliki emas. Perbedaan potensi inilah yang dapat menyebabkan terjadinya permintaan dan penawaran, yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Contohnya, Lampung memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Demikian pula Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi, dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang berupa kegiatan perdagangan. Aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Untuk itu, perlu adanya kegiatan ekonomi. Antara lain, produsen adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi. Distributor adalah orang yang membeli produk dari produsen dan menyalurkannya pada pedagang kecil atau konsumen langsung. Dan konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Nah, kegiatan ekonomi tersebut akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankan kegiatan ekonomi. Tahukah kamu apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Secara umum, pelaku ekonomi dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga masyarakat luar negara. Pelaku ekonomi pada tingkatnya terdiri dari 1. Dua pelaku ekonomi dalam perekonomian sederhana yang terdiri dari pelaku ekonomi rumah tangga dan rumah tangga perusahaan. 2. Tiga pelaku ekonomi dalam perekonomian yang lebih modern terdiri dari rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga pemerintah. 3. Empat pelaku ekonomi dalam perekonomian masa kini yang terdiri dari rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga masyarakat luar negara. Pelaku ekonomi dalam perekonomian masa kini merupakan pelaku ekonomi pada era sekarang ini, di mana hubungan antara keempat pelaku ekonomi ini terlihat jelas dalam circular flow diagram 4 sektor. Nah, setiap pelaku ekonomi tersebut memiliki peran tersendiri dalam kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi. Peran rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga keluarga merupakan pelaku ekonomi yang memiliki ruang lingkup terkecil.
Anggota pelaku ekonomi ini biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada pula individu yang bukan anggota langsung dari keluarga tersebut, namun tetap dianggap anggota rumah tangga keluarga dan terlibat dalam kegiatan ekonomi keluarganya. Misalnya nenek, kakek, saudara, atau pembantu. 1. Rumah tangga keluarga sebagai produsen. Rumah tangga keluarga sebagai produsen dalam kegiatan ekonomi merupakan rumah tangga yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam menghasilkan produk, rumah tangga keluarga sebagai produsen, mereka memiliki tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian untuk dimanfaatkan. Hasil yang diperoleh rumah tangga keluarga sebagai produsen adalah uang. Penghasilan tersebut dapat diperoleh dari usaha sendiri, bekerja pada pihak lain, dan menyewakan faktor-faktor produksi. 2. Rumah tangga keluarga sebagai distributor. Rumah tangga keluarga dapat berperan sebagai distributor dengan membuka toko atau warung, menjadi pedagang, dan lain-lain. Tujuan dari kegiatan distribusi tersebut juga untuk mendapatkan penghasilan. 3. Rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Peran rumah tangga keluarga sebagai konsumen merupakan hal yang pasti. Setiap pelaku ekonomi ini pasti melakukan kegiatan konsumsi dari hasil pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi utama dalam rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya konsumsi rumah tangga keluarga adalah 1. Jumlah pendapatan keluarga. 2. Jumlah anggota keluarga. 3. Status sosial ekonomi keluarga. Dan 4. Harga barang atau jasa yang dibutuhkan. Peran rumah tangga perusahaan dalam kegiatan ekonomi. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan untuk menghasilkan produk barang atau jasa dengan tujuan utama memperoleh keuntungan. Perusahaan sering dikaitkan dengan rumah tangga. Namun, terdapat perbedaan yang sangat besar antara perusahaan dan rumah tangga, yaitu dari segi tujuannya. Tujuan utama dari rumah tangga keluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan tujuan utama dari perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Peran perusahaan dalam kegiatan ekonomi adalah 1. Perusahaan sebagai produsen. Seperti penjelasan di atas, peran utama dari perusahaan adalah untuk produksi, sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Sesuai dengan peran dan tujuannya tersebut, maka pastilah sebuah perusahaan akan berperan sebagai produsen. Beberapa hal yang perlu dilakukan perusahaan sebelum menjalankan aktivitasnya adalah menentukan barang atau jasa yang akan diproduksi, menentukan proses pengelolaan produksi barang atau jasa tersebut, memastikan barang dan jasa yang diproduksi dibutuhkan konsumen target. 2. Perusahaan sebagai distributor. Apabila produknya tidak laku, maka suatu perusahaan akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, mereka harus berperan sebagai distributor agar produknya sampai ke konsumen. Umumnya, kegiatan distribusi yang dilakukan adalah membuka cabang perusahaan, membuat kegiatan promosi, mengadakan kegiatan perdagangan, memiliki armada angkatan. 3. Perusahaan sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan kegiatan produksi, antara lain pengadaan bahan pokok, pengadaan alat dan bahan, dan pendanaan upah karyawan. Peran rumah tangga pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah adalah lembaga kepemerintahan yang bertugas untuk memantau kegiatan ekonomi yang berjalan. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi antara lain 1. Pemerintah sebagai produsen. Pemerintah harus ikut berperan sebagai produsen untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 2 yang berbunyi,
cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan pelaksanaannya sebagai produsen diwujudkan hampir dalam seluruh bidang perekonomian. Sebagai pelaksana kegiatan produksi, pemerintah membuat badan usaha milik negara atau BUMN. Fungsi BUMN antara lain adalah memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan bagi negara pada khususnya, mencari keuntungan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa bermutu tinggi dan memadai bagi banyak orang, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum mampu diwujudkan oleh swasta atau koperasi, membantu memberikan bantuan dan bimbingan kepada pengusaha golongan ekonomi rendah dalam masyarakat. 2. Pemerintah sebagai distributor. Peran pemerintah sebagai distributor juga berfungsi untuk sebesar-besarnya mensejahterakan rakyat. Secara umum, peran pemerintah sebagai distributor adalah penyaluran sesuatu dari yang berlebihan kepada yang kekurangan agar terwujudnya kesejahteraan secara merata. 3. Pemerintah sebagai konsumen dalam pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan tugasnya. Pemerintah tentu membutuhkan dana yang akan digunakan. Nah, pemenuhan kebutuhan tersebutlah yang dikatakan pemerintah sebagai konsumen. Contohnya adalah untuk membeli peralatan. Kegiatan konsumsi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan membangun sarana-prasarana negara. Pemerintah sebagai pengatur ekonomi, melindungi masyarakat dari dampak negatif pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dan tak terkendali, membangun modal sosial seluas-luasnya, menciptakan dan memelihara keserasian pertumbuhan ekonomi. Peran rumah tangga masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan masyarakat luar negeri ini menimbulkan arus barang dan jasa, yaitu ekspor-impor dan arus uang masuk dan keluar atau kurs falas. Dari kegiatan ini, pendapatan pemerintah akan bertambah karena memperoleh devisa. Contoh peran masyarakat luar negeri dalam kegiatan perekonomian di masyarakat yaitu 1. Sebagai pasar bagi produk yang dihasilkan, yaitu bahwa masyarakat luar negeri merupakan konsumen potensial dan memiliki daya beli yang tinggi. 2. Sebagai produsen, yaitu bahwa masyarakat luar negeri menghasilkan banyak sekali produk dan peralatan seperti mobil, komputer, mesin, dan sebagainya. 3. Perdagangan luar negeri yaitu perdagangan antar negara yang bisa menghasilkan devisa dan keuntungan yang sangat besar. 4. Pertukaran tenaga kerja, yaitu pengiriman tenaga kerja dari suatu negara yang memiliki kelebihan tenaga kerja ke negara lain yang membutuhkan. 5. Sebagai investor atau penanam modal, yaitu penanaman modal ke negara lain untuk mengelola modalnya di negara lain tersebut agar memperoleh keuntungan. 6. Pinjaman luar negeri, yaitu pemberian pinjaman dari luar negeri yang sangat berguna untuk mengatasi permasalahan ekonomi dalam negeri yang sudah mendesak. 7. Bantuan luar negeri, yaitu pemberian bantuan dari negara lain atas terjadinya bencana alam dan perang. Informasi menarik, tahukah kamu perusahaan es krim Mixu yang lagi viral sekarang ini? Ya, Mixu telah hadir di Indonesia sejak tahun 2020. Di mana franchise pertama kali berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Kota tersebut dipilih sebagai lokasi pelopor es krim Mixu sebab daerah Bandung, Jawa Barat dikenal sebagai wisata kuliner. Kini, franchise atau es krim tersebut sudah meluas hingga ke sejumlah kota besar dengan total mencapai 300 kedai. Sehingga es krim Mixu ini telah terdaftar sebagai perusahaan. Jadi, perusahaan Mixu memiliki peran sebagai rumah tangga perusahaan. Tak kalah beda jauh dengan perusahaan Alibaba. Tahukah kamu perusahaan Alibaba? Perusahaan Alibaba merupakan perusahaan terbesar yang dimiliki oleh orang terkaya di Cina, yaitu Jack Ma.
di mana perusahaan ini sukses membuat gerebekan besar terhadap cara kerja ekspor-impor tradisional. Alibaba merupakan platform jual beli internasional yang khusus melayani transaksi antar bisnis dengan bisnis. Layaknya marketplace pada umumnya, Alibaba bekerja dengan membantu klien menemukan vendor atau supplier yang mereka butuhkan melalui negosiasi bisnis dan transaksi ekspor-impor skala besar. Melansir dari laman resminya, Alibaba Group merupakan platform grosir yang menghubungkan perusahaan dari negara A dengan perusahaan di negara B. Mereka melakukan transaksi jual beli dalam jumlah besar. Jadi, perusahaan Alibaba memiliki peran sebagai rumah tangga masyarakat luar negeri. Dari adanya interaksi pelaku ekonomi di suatu perekonomian, Bank Indonesia mengeluarkan regulasi berupa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18-PADG/2019 tentang implementasi QRIS. Dengan demikian, berbagai QR Code yang dikeluarkan oleh instrumen pembayaran yang berbeda-beda dapat difasilitasi oleh QR Code pembayaran yang sama. Tahukah kamu QRIS? QRIS atau Quick Respondent Code Indonesian Standard adalah salah satu teknologi yang telah mendobrak limitasi pikiran manusia dan menstimulasi inovasi baru yang memudahkan kehidupan. QRIS memudahkan melakukan transaksi pembayaran yang cepat, praktis, dan efektif. Selain itu, QRIS dapat menyediakan pencatatan transaksi dan mempermudah pedagang untuk dapat menerima pembayaran dari berbagai instrumen hanya dengan menampilkan satu QR Code, di mana setiap market memiliki kode unik yang digunakan untuk membayar layanan jasa atau barang. QR Code ini di-scan pada gawai dan selanjutnya dapat dibayarkan melalui mobil packing maupun dompet elektronik seperti GoPay, ShopeePay, Dana, OVO, dan lain sebagainya. Itu tadi kelebihan dari QRIS yang mampu mewujudkan interkoneksi pembayaran satu untuk semua. Nah, dari perkembangan teknologi yang ada, perekonomian Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan keuntungan. Diskusi. Amatilah peta konsep peran pelaku ekonomi berikut ini dan diskusikan bersama teman kalian tentang peran pelaku ekonomi sebelum, saat, dan sesudah pandemi. Itu tadi materi yang dapat disampaikan melalui media video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut daftar pustaka video.